Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Jelajah Nusantara. Jelajah Nusantara kali ini akan mengunjungi Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Lebih tepatnya, kita kali ini akan menjelajahi Candi Borobudur, Candi Pawon, dan juga Candi Mendut. Ada hal yang menarik dari ketiga candi ini, yaitu Candi Borobudur, Candi Pawon, dan Candi Mendut. Yang menarik dari ketiga candi ini, jika ditarik garis lurus, maka akan membentuk sebuah garis yang memang benar-benar sejajar dan lurus. Dan juga ada beberapa peneliti yang sudah melakukan penelitian dan pengamatan bahwa lurusnya garis dari mulai Candi Borobudur, Candi Pawon, dan Candi Mendut ini membentuk sebuah rasio yang dinamakan golden ratio. Nanti akan saya jelaskan di video ini. Sebelum saya mengunjungi candi ini, sebelumnya saya sudah pernah melakukan sebuah acara ya di candi ini, yaitu pada tanggal 6 Juni tahun 2014. Di situ saya mengajak rekan-rekan dari kantor saya untuk melakukan doa di Candi Borobudur. Pada saat itu kami tidak menghitung jumlah peserta yang akan ikut dalam doa tersebut. Dan peserta yang ikut terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam keyakinan dan agama. Dan kita bertujuan hanya memberikan doa terbaik, dan kebetulan waktu itu dalam rangka lahirnya putra sang fajar, Bung Karno. Yang tidak kami sadari bahwa ternyata jumlah peserta yang ikut itu sama dengan jumlah stupa yang ada di Borobudur, yaitu 73 buah stupa yang terdiri dari 16 stupa pada teras melingkar ketiga, 24 buah stupa pada teras melingkar kedua, 32 buah stupa pada teras melingkar pertama, dan 1 buah stupa induk yang berada pada puncak candi. Setelah selesai melakukan doa, kemudian kami coba untuk berkeliling untuk melihat-lihat relief yang ada pada Candi Borobudur itu. Dimulai dari tingkatan paling bawah, kemudian naik sampai dengan tingkatan paling atas. Ada hal menarik pada saat kami berkeliling melihat dari relief tersebut. Yang pasti kisah-kisah yang ada pada relief tersebut memang menggambarkan bagaimana seorang umat manusia ini memiliki jiwa spiritual, jiwa nasional, dan juga profesional, karena semua menyangkut yang namanya filsafah hidup dalam relief ini. Salah satu teman saya pada saat kami mengitari relief Borobudur ini mengatakan, lebih tepatnya dia melakukan membuat celetukan ya. Dia bilang begini, "Pak, berarti zaman dulu pada saat tawaf atau mengelilingi Ka'bah kalau umat Islam berhaji, itu ihramnya berwarna bukan putih, Pak, tapi berwarna kuning." Lalu saya teringat, karena banyak penelitian atau teori yang bilang bahwa Candi Borobudur ini merupakan candi peninggalan Buddha. Jadi saya langsung berpikir, oh ya, pakaian daripada biksu ini adalah selembar kain yang diselempangkan atau tidak dijahit yang berwarna kuning. Masuk akal juga bahwa sebelum adanya Islam, bisa jadi ya, ini pemikiran saya saja, dulu umat beragama
melakukan yang namanya haji atau bertawaf ini di Candi Borobudur. Ya, mohon maaf jika saya salah dan saya tidak bermaksud menistakan agama manapun dalam hal ini. Yang pasti banyak kekaguman yang saya dapati pada saat saya mengunjungi Candi Borobudur ini. Kalau dulu semasa saya kecil, saya juga pernah ke Candi Borobudur ini, tapi hanya menikmati sebagai objek wisata. Namun dalam waktu belakangan ini, saya lebih mengagumi Candi Borobudur ini bukan hanya sebagai objek wisata, namun merupakan warisan leluhur yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat unik, dan ini menandakan bahwa leluhur kita dahulu itu mempunyai teknologi, mempunyai ilmu yang sangat-sangat maju bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya yang ada di dunia. Sempat saya mendengar sebuah teori dan sebuah dia menyebut itu bahwa itu penelitian ya yang dilakukan bahwa Candi Borobudur ini tidak dibangun di abad ke-8 atau ke-9, melainkan sebelum abad tersebut, karena nama-nama yang ada atau nama-nama raja yang ada di Candi Borobudur yang ditemukan di beberapa prasasti itu tidak ada kata-kata membuat atau mendirikan. Ya, namun hanya kata-kata bahwa zaman sekian dipimpin oleh raja sekian. Artinya mereka bertugas untuk merawat, bukan mendirikan atau membangun. Bahkan ada beberapa penjelajah dari negeri Cina mengatakan dalam satu sejarah mereka atau tulisan mereka sekitar tahun ketiga, berarti abad keempat, itu mereka sudah mengunjungi Pulau Jawa dan sudah melihat yang dinamakan Candi Borobudur ini. Memang butuh kemauan dan keberanian dari pihak para arkeolog yang ada di Indonesia untuk berani mendobrak sejarah-sejarah yang selama ini dibuat oleh kebanyakan bangsa Eropa. Masa candinya di Indonesia yang membuat tulisan sejarahnya bangsa Eropa? Ya harusnya kita sendiri dong sebagai anak bangsa dan memang keturunan dari pencipta Candi Borobudur. Pada tahun 2003 bulan Juli, ada seorang ulama bernama Maulana Syekh Hisam Al-Kabani yang berkunjung ke Indonesia, dan secara khusus beliau ingin melihat Candi Borobudur. Beliau bilang bahwa beliau sangat mengagumi arsitektur yang ada di Candi Borobudur, karena menurut penelitian yang beliau lakukan, semua yang ada di Candi Borobudur tersebut merupakan sesuatu yang sangat simetris sekali, dan bisa jadi Candi Borobudur ini merupakan pusat peradaban atau pusat dari pada ilmu yang ada di seluruh dunia pada saat itu. Bahkan Maulana Syekh Hisam Al-Kabani juga sempat melakukan azan di Candi Borobudur ini sebagai bentuk toleransi antar umat beragama, dan beliau bisa menjelaskan mengenai Candi Borobudur bahkan lebih baik dari pemandu wisata yang biasa ada di sana, dan menjelaskan tentang Borobudur kepada kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أن لا إله إلا الله. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Selanjutnya kita menuju ke Candi Pawon. Jadi saya akan bahas satu kali mengenai Candi Pawon dan Candi Mendut. Yang keduanya dinilai merupakan peninggalan atau candi peninggalan agama Buddha. Ada satu artikel di dalam sebuah blog yang disusun oleh Bapak Fadli Bahari. Beliau mengatakan bahwa kesegarisan atau terbentuknya satu garis pada Candi Borobudur, Candi Pawon, dan Candi Mendut ini merupakan sesuatu hal yang bisa atau mungkin akan menuju pada teori golden ratio. Dalam matematika, dua nilai dianggap berada dalam hubungan rasio emas atau golden ratio jika rasio antara jumlah kedua nilai itu terhadap nilai yang besar sama dengan rasio antara nilai besar terhadap nilai kecil. Nilai yang lebih besar dilambangkan dengan huruf A, sedangkan nilai yang lebih kecil dilambangkan dengan huruf B. Perhatikan gambar berikut ini. Rasio emas umumnya dilambangkan dengan huruf Yunani Pi dengan nilai rasio 1,618 sekian. Rasio emas juga dikenal sebagai proporsi ilahiyah. Beliau mencoba untuk mengukur jarak antar candi mulai dari Candi Borobudur, Candi Pawon, dan Candi Mendut menggunakan Google Earth. Walaupun beliau akui bahwa sebetulnya penitikan ini kurang begitu akurat karena tidak ada acuan titik pengukuran harus dimulai dari mana. Apakah tepat di bangunan tengah candi atau dari ujung tertentu bangunan candi. Nah, pada gambar berikut dalam pengukuran kesegarisan beliau memilih titik acuan pengukuran tepat berada di tengah-tengah bangunan candi. Hasilnya, jarak Candi Borobudur ke Candi Pawon adalah sekitar 1.740 meter. Jarak Candi Pawon ke Candi Mendut sekitar 1.160 meter. Kedua hasil ini menarik karena memperlihatkan rasio perbandingan jarak 1,5. Nilai ini mendekati rasio emas 1,618. Pertanyaannya, apakah ini memang disengaja atau tidak? Sulit dijawab. Namun yang pasti, terdapat pula rasio 1,5 di badan Candi Borobudur, yakni rasio antara stupa berlubang belah ketupat yang berjumlah 24 dengan stupa berlubang persegi 4 yang berjumlah 16. 16 kali 1,5 adalah 24. Acuan yang kedua, beliau tidak mengambil titik acuan di bagian tengah candi. Jadi perhitungan yang dilakukan dalam gambar berikut ini mengambil titik acuan pengukuran yang meskipun cukup spekulatif, tapi bisa dikatakan titik acuan tetap berada dalam badan kawasan candi. Titik acuan di Candi Borobudur, beliau mulai dari sisi paling barat Candi Borobudur, Candi Pawon pada sisi paling timur, sementara pada Candi Mendut meletakkan titik acuan pengukuran pada reruntuhan candi yang berada di sebelah timur Candi Mendut. Hasilnya, Candi Borobudur ke Candi Pawon berjarak 1.800 meter, Candi Pawon ke Candi Mendut berjarak 1.200 meter. Total jarak dari Candi Borobudur ke Candi Gunung Sari adalah 9.000 meter, menciptakan notasi 600 meter yang berjumlah 15 spasi atau 600 kali 15 yaitu 9.000.
Angka-angka yang bermain dalam pengukuran alternatif kedua ini adalah angka-angka kosmis yang telah ribuan tahun digunakan dalam peradaban manusia. Sungguh luar biasa kalau memang leluhur kita sudah memahami angka-angka kosmis tersebut. Sekali lagi, kita perlu bukan hanya melestarikan, menjaga dari situs-situs peninggalan para leluhur kita, tapi juga kita wajib mendalami, meneliti lebih jauh dan menelaah lebih jauh dari situs-situs yang sudah ada ini.